Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Doyaningsi akan mempresentasikan tugas pervasive computing tentang materi cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud berarti awan, computing berarti komputasi. Jadi cloud computing adalah komputasi awan. Cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada penyimpanan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Cloud computing bukanlah satu bagian dari teknologi seperti microchip atau telepon genggam. Sebaliknya, ini merupakan sebuah sistem yang utamanya terdiri dari 3 layanan. Yang pertama, software as a service, melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as you go atau on demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Yang kedua, infrastruktur as a service, melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand. Klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah Public Cloud dari Indonesia Cloud dan Microsoft Azure. Yang ketiga, platform as a service, disebut sebagai yang paling kompleks. Pas hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contoh dari PaaS seperti Salesforce.com dan Heroku. Pembahasan yang keempat adalah penerapan cloud computing. Yang pertama, penerapan cloud computing pada bidang bisnis. Penggunaan teknologi komputasi awan di sejumlah perusahaan bisnis besar dalam pemakaiannya sebagai disaster recovery planning menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kelangsungan usaha yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Terlebih jika perusahaan tersebut memakai platform web di mana tingkat privasi dan security dari data perusahaan menjadi persoalan yang utama. Terlebih lagi jika terjadi suatu masalah di perusahaan tersebut, perusahaan harus tetap menjalankan roda usahanya meskipun sudah terkena atau sedang dilanda masalah atau bencana. Penerapan kedua, penerapan cloud computing pada bidang pemerintahan. Komputasi awan ini grader dalam pemerintahan atau istilah bekennya e-government bisa menolong para staf di bidang pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Pemerintah dalam negara Indonesia sendiri, grader sudah menggunakan cloud computing. Contoh paling utama yaitu sebagai penyediaan sumber informasi, Badan Penelitian dan Pelaksanaan Teknologi atau BPPT Grader sudah menyediakan layanan cloud computing sebagai layanan jasa alih daya pengelolaan TIK untuk instansi pemerintahan. Layanan ini berguna untuk bisa membuat percepatan e-government sebab memungkinkan pemakai pemerintah berkonsentrasi dalam memberikan layanan dan tidak dibebani dengan konfigurasi maupun pemilihan perangkat teknologi informasi. Yang ketiga, penerapan cloud computing pada bidang militer. Bidang pertahanan dan keamanan juga termasuk dalam salah satu kegunaan komputer di sejumlah bidang. Dengan adanya komputer, setiap negara dapat memperkokoh deretan pertahanan dari serangan luar. Peralatan canggih yang ada grader bisa digunakan untuk bertahan dan menyerang juga dapat dijalankan oleh komputer. Di bidang militer, komputer dipakai untuk menjalankan senjata atau peluru kendali.
untuk navigasi kapal laut dan kapal selam untuk mengerjakan simulasi peperangan dan melakukan pengiriman sandi rahasia militer. Yang keempat, penerapan cloud computing pada bidang kesehatan. Komputasi awan bisa dilakukan pada sejumlah bidang, salah satunya yaitu bidang kesehatan. Sekarang ini adalah salah satu teknologi yang sedang dibangun dalam bidang kesehatan yaitu telemedicine. Telemedicine merupakan pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan bermacam layanan pengobatan dengan media internet. Telemedicine juga diartikan sebagai pengirim data medis elektronik dari satu tempat ke tempat lainnya. Telemedicine bisa diartikan sebagai alat yang bisa menolong banyak orang dengan bermacam masalah kesehatan. Sangat banyak kegunaan yang dipromosikan dalam pemakaian telemedicine, seperti halnya efektivitas, waktu, biaya, dan tenaga, yaitu pasien tidak perlu untuk jauh datang ke rumah sakit yang menguras tenaga dan menghabiskan banyak waktu hanya untuk membicarakan masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan menggunakan teknologi informasi seperti hanya email atau bahkan video conference dan lainnya. Pembahasan yang keempat adalah struktur cloud computing. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Cloud computing memiliki struktur umum yaitu front-end dan back-end. Pada sisi front-end terdapat interface dan aplikasi yang diperlukan dalam mengakses platform komputasi awan. Sementara pada sisi back-end lebih mengacu pada sumber daya. Sumber daya ini merupakan inti dari layanan cloud computing. Layanan ini bergantung dengan si penyedia atau provider. Layanannya bisa berupa virtual machine learning, server, data store, IoT, dan lain sebagainya. Teknologi komputasi awan memiliki sistem distribusi yang sangat bagus, di mana penyedia layanan memiliki banyak hard disk yang berfungsi sebagai media distribusi database yang terintegrasi secara online. Teknologi komputasi awan menyimpan database di banyak hard disk atau mesin. Jadi jika sewaktu-waktu satu unit gagal bekerja, maka komponen lain akan mengambil alih secara otomatis. Seperti itulah teknologi komputasi awan saat ini. Intinya, struktur cloud computing sangat bergantung pada bagaimana penyedia layanan dalam merancang sistem pendistribusian database, entah melalui rekayasa pada sumber daya atau melalui algoritma yang dimilikinya. Cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.